Saat itu adalah ketika Bima Prakoso, seorang konglomerat datang untuk melihat rumah reotnya dulu untuk terakhir kalinya sebelum digusur untuk pembangunan. Ibu, tidak apa-apa. Seorang gadis terkejut mendengar namanya disebut, lalu terjatuh ke samping. Bapak ini, siapa? Kenapa Bapak tahu nama ibu saya? Ibu. Mendengar kata itu, sang konglomera terkejut dan menatap wajah gadis itu. Mata cokelat keabu-abuan, dua tahi lalat di bawah mata. Wajah yang begitu mirip dengannya hingga membuat bulu kuduknya berdiri. 19 tahun yang lalu, mantan istrinya meninggalkannya dengan alasan kemiskinan dan mengikuti pria kaya. Mengapa wanita yang ia benci seumur hidupnya itu kini berada di rumah reot ini dengan penampilan seperti gelandangan? Dan siapa gadis di sampingnya yang begitu mirip dengannya? Ini? Sesaat kemudian, sang konglomerat jatuh berlutut dan menangis terseduh-seduh mendengar satu kalimat dari gadis itu. Sebelum memulai cerita ini, jika Anda berkenan, tekan tombol suka dan langganan serta beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda mendengarkan. Kami akan mengirimkan keajaiban dan keberuntungan ke tempat Anda. Di depan, sebuah rumah tua reot di kawasan yang akan segera digusur, sebuah sedan hitam mewah berhenti. Pria yang turun dari mobil adalah Bima Prakoso, Direktur Utama Prakoso Group, seorang konglomerat berusia 54 tahun yang memimpin salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Tapi mengapa pria ini datang ke tempat seperti ini? Bima memandangi rumah reot itu dari balik pagar yang telah runtuh. Atapnya sudah separuh ambruk, dindingnya penuh retakan, dan ilalang menutupi seluruh halaman. Namun di mata Bima, tempat ini terlihat berbeda. 19 tahun yang lalu, ini adalah rumah pengantin barunya. Masa-masa ketika ia miskin, namun bahagia, saat ia tinggal bersama istri tercintanya, Anjani mendengar kabar bahwa rumah ini akan segera dibongkar untuk pembangunan. Ia ingin melihatnya untuk terakhir kali. Bima berjalan perlahan ke arah gerbang. Saat ia mendorong gerbang besi yang berkarat, terdengar suara derit yang nyaring. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Di rumah yang seharusnya kosong ini, ada seseorang yang duduk di ujung beranda. Seorang wanita duduk bersandar di dinding dengan tatapan kosong. Rambutnya kusut menutupi separuh wajahnya. Tubuhnya kurus kering dan pakaiannya yang usang robek di sana-sini. Bima menguk matanya. Apakah itu manusia atau hantu? Tepat pada saat itu terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Ibu, tidak apa-apa. Ibu yang berlari dengan napas terengah-engah adalah seorang gadis yang tampaknya belum genap berusia 20 tahun. Gadis itu segera berlari ke arah wanita itu, memapahnya, dan mengeluarkan inhaler dari sakunya, lalu meletakkannya di mulut wanita itu. Wanita itu terbatuk hebat, lalu napasnya perlahan mulai teratur. Bima hanya bisa tertegun menyaksikan pemandangan itu. Kemudian, gadis itu menoleh dan menatap Bima. Pada saat itulah, jantung Bima terasa berhenti berdetak. Mata gadis itu terpantul sinar matahari dan warnanya begitu akrab di matanya. Bukan hitam, bukan pula coklat biasa, melainkan warna coklat keabu-abuan yang langka, dan dua tahi lalat yang berderet di bawah matanya. Bima teringat wajahnya sendiri. Mata yang setiap hari ia lihat. Di cermin, dua tahi lalat di bawah matanya. Wajah gadis itu seolah cermin bagi dirinya sendiri. Apa ini? Bisik Bima lirih. Kakinya lemas dan ia terduduk di tempatnya. Gadis itu bertanya dengan tatapan waspada. Bapak siapa? Bima tidak bisa menjawab. Bukan, ia tak sanggup menjawab. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah gadis itu. Perlahan, tatapannya beralih ke wanita yang duduk di belakang gadis itu. Tadi, wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup rambut yang kusut, tapi sekarang ia bisa melihatnya. Wajah itu telah menua dan kuyu, tetap ia tidak mungkin tidak mengenalinya. Anjani, istrinya yang telah
meninggalkannya 19 tahun yang lalu. Pikiran Bima melayang kembali ke malam. 19 tahun silam. Kata-kata Anjani saat mengemasi barang-barangnya teriang jelas. Di telinganya, aku sudah punya pria lain. Saat mendengar itu, Bima tidak percaya dengan telinganya sendiri. Ia bertanya, bagaimana Anjani bisa mengatakan hal seperti itu setelah mereka hidup begitu bahagia meski dalam kemiskinan? Jawaban Anjani berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Jujur saja, aku sudah muak dengan kemiskinan ini. Saat itu, perusahaan rintisan Bima berada di ambang kebangkrutan. Ia bekerja siang, malam, berjuang mati-matian untuk menyelamatkan perusahaannya. Tetapi, kata-kata itu keluar dari mulut istri yang sangat ia cintai. Rasanya seperti sebilah pisau menusuk jantungnya. Anjani, apa maksudmu? Tanya Bima dengan suara bergetar. Tetapi Anjani tidak menjawab. Ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan itulah kali terakhir Bima melihatnya. Sejak hari itu, Bima tidak pernah mencari Anjani. Bukan. Ia tidak ingin mencarinya. Rasa sakit hati dan amarah karena dikhianati terlalu besar. Jadi selama 19 tahun ia hidup dengan kebencian itu, tapi sekarang Anjani ada di hadapannya. Wanita yang ia kira hidup bahagia dengan pria lain kini duduk tak berdaya di sebuah rumah reot, dan bersamanya ada seorang gadis yang sangat mirip dengannya. Air mata mengalir tanpa suara dari mata Bima. Siapa anak ini? Mengapa ia begitu mirip denganku? Mungkinkah? Mungkinkah? Pikiran Bima dipenuhi kekacauan. Semua yang ia yakini selama 19 tahun mulai goyah. Namun saat itu Bima belum tahu betapa besar kesalahpahaman yang telah ia jalani selama 19 tahun. Dan mengapa Anjani harus mengucapkan kata-kata kejam itu dan pergi? Bima merasakan bahwa kebenaran yang selama ini tidak ia ketahui telah berada di depan matanya. Bima tidak bisa bergerak dari tempatnya untuk beberapa saat. Anjani yang ada di hadapannya bukanlah Anjani yang ia kenal 19 tahun lalu. Wajahnya yang dulu seindah bunga kini penuh kerutan. Rambutnya yang selembut, sutra kini kusam dan beruban. Dan matanya yang jernih telah kehilangan fokus menatap hampa ke udara. Mengapa ia menjadi seperti ini? Padahal seharusnya ia hidup mewah dengan pria lain. Bima tidak bisa mengerti. Wanita yang pergi karena muak dengan kemiskinan. Mengapa ia ada di sini? Semuanya tidak masuk akal. Saat itu, gadis itu bertanya lagi dengan suara tajam, "Bapak ini sebenarnya siapa?" Tatapan mata gadis itu penuh kewaspadaan. Wajar saja ada pria asing yang menatap ibunya lekat-lekat. Namun bagi Bima, bahkan tatapan itu pun terasa akrab. Sangat mirip dengan dirinya di masa muda, yang akan menatap tajam saat marah. Bima akhirnya tersadar dan bangkit berdiri. Sambil menahan kakinya yang goyah, ia mundur selangkah. "Ah, saya salah masuk. Maafkan saya," ucap Bima lalu bergegas keluar dari rumah reot itu. Begitu masuk ke mobil, ia langsung menyuruh sopirnya jalan. Mobil pun mulai bergerak. Namun, di benak Bima, adegan tadi terus berputar. Wajah kuyu Anjani dan wajah gadis yang sangat mirip dengannya terus terbayang. Mungkinkah anak itu anakku? Pikiran itu membuat jantung Bima berdebar kencang, tapi ia segera menggelengkan kepala. Tidak mungkin. Anjani pergi dengan pria lain, jadi anak itu pasti anak pria itu. Bima mencoba menenangkan dirinya. Namun semakin dipikirkan semakin terasa aneh. Bagaimana bisa begitu mirip? Warna mata, tahi lalat di bawah mata, bahkan sorot matanya terlalu banyak kebetulan. Bima mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon sekretarisnya. "Tono, ada yang harus kamu selidiki segera." Bima menjelaskan tentang wanita dan gadis yang baru saja ia lihat. Ia memberikan alamat rumah reot itu dan memerintahkan untuk mencari tahu identitas mereka. Setelah menutup telepon, Bima menatap kosong keluar jendela.
Gedung-gedung, pencakar langit Jakarta berlalu lalang, tetapi tak ada satupun yang masuk matanya. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada malam 19 tahun yang lalu. Malam itu, saat Anjani mulai mengemasi barang-barangnya, Bima awalnya mengira itu hanya lelucon. Ia berpikir, seberat apapun masalah perusahaan, mereka bisa menghadapinya bersama sebagai suami istri. Jadi, ia bertanya sambil tersenyum, "Sayang, sedang apa?" "Beres-beres ya." Namun kata-kata Anjani saat menoleh membuatnya membeku. "Aku sudah punya pria lain." Bima tidak percaya dengan telinganya. "Apa kamu bilang apa barusan?" tanyanya lagi. Tapi Anjani menjawab dengan tenang tanpa ekspresi. "Jujur saja aku sudah muak dengan kemiskinan ini." Seketika pikiran Bima menjadi kosong. Telinganya berdenging dan jantungnya terasa sesak. "Anjani, apa maksudmu?" "Kita sudah berjuang sejauh ini bersama-sama," kata Bima dengan suara bergetar. Tapi Anjani tidak berhenti mengemasi barang-barangnya. Ia begitu dingin dan tegas, seolah sudah membulatkan tekad. "Perusahaanmu sebentar lagi bangkrut, kan? Aku tidak mau melihatnya." Anjani mengucapkan kata-kata terakhir itu dan berjalan menuju pintu. Bima segera meraih lengannya. "Anjani, kumohon jangan pergi, aku akan melakukan apa saja." Tapi Anjani menepis tangannya dengan dingin, seolah tanpa penyesalan, dan ia pergi tanpa menoleh lagi. Itulah yang terakhir. Malam itu, Bima duduk sendirian di rumah kosong dan menangis semalaman. Dunia terasa runtuh. Fakta bahwa ia dikhianati oleh istri yang dicintainya, ditinggalkan di saat-saat tersulit, begitu menyakitkan. Itulah sebabnya Bima tidak mencari Anjani. Ia tidak mau. Ia menelan amarah dan kebenciannya, bekerja mati-matian untuk menyelamatkan perusahaannya dan akhirnya menjadi seorang konglomerat. Namun selama 19 tahun, tak sehari pun ia bisa melupakan luka itu. Bima menghela napas panjang. Setelah 19 tahun hidup dalam kebencian, mengapa Anjani yang ia lihat hari ini begitu menyedihkan? Bukankah seharusnya ia hidup bahagia dengan pria lain? Bukannya hidup mewah, ia malah duduk di rumah reyot tempat mereka pernah tinggal. Bahagia. Dan gadis itu, Bima kembali teringat wajah gadis itu. Mata coklat, keabu-abuan, dua tahi lalat di bawah mata. Semakin dipikirkan semakin mirip dengannya. Mungkinkah Anjani pergi dalam keadaan hamil? Kalau begitu, mungkinkah anak itu, anakku? Pikiran itu tak mau pergi dari benaknya. Jika benar, berarti anak itu tumbuh selama 19 tahun tanpa mengenal wajah ayahnya dan tumbuh dalam kemiskinan seperti itu. Tangan Bima mulai bergetar. Mungkinkah ia telah salah paham selama ini? Mungkinkah kebenaran yang ia yakini selama 19 tahun bukanlah kebenaran yang sesungguhnya? Namun di sisi lain, pikiran lain muncul. Tidak. Anjani jelas-jelas bilang dia punya pria lain. Aku mendengarnya dengan telingaku sendiri. Bisa jadi anak itu, anak pria tersebut. Pikiran Bima benar-benar kacau. Keesokan paginya, Bima memanggil Tono dengan tergesa-gesa. Wajahnya tampak lelah karena tidak tidur semalaman. Lingkaran hitam tebal terbentuk di bawah matanya dan sorot matanya yang biasanya tajam kini tampak kabur. "Tono, bagaimana hasil penyelidikan wanita dan anak itu?" Sekretaris Tono membuka map di tangannya. "Sudah, Pak. Semalam saya sudah cari tahu." "Cepat katakan," Tono memulai laporannya. "Wanita itu memang benar, Ibu Anjani Dewi. Selama 19 tahun ini beliau tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Menurut para tetangga, beliau hidup miskin, tapi sangat jujur dan pekerja keras." Alis Bima berkerut. Hidup miskin tapi jujur, bukan hidup mewah dengan pria lain. Tono melanjutkan. Dan gadis yang bersamanya bernama Larasati, usianya 19 tahun. Larasati. Bima mengulang nama itu dalam hati. Nama belakangnya seharusnya Prakoso, sama
Seperti dirinya, jantungnya berdebar kencang. Tono dengan hati-hati melaporkan informasi berikutnya. Dan ada satu hal lagi, Pak. Saat kecil, Larasati menderita leukemia. Apa? Wajah Bima menegang. Dia didiagnosis saat usia 3 atau 4 tahun. Sejak saat itu, Ibu Anjani bekerja siang, malam untuk menyelamatkan anaknya. Pagi, hari bekerja di warung makan, siangnya di pabrik garmen, dan malamnya di minimarket. Beliau bekerja di 3 tempat setiap hari. Bima mengepalkan tangannya. 3 tempat sehari, tubuhnya pasti tidak akan kuat. Syukurlah, setelah beberapa tahun menjalani pengobatan, Larasati dinyatakan sembuh. Namun karena bekerja terlalu keras, Ibu Anjani jadi menderita asma dan kondisi tubuhnya sangat lemah. Sekarang beliau sudah hampir tidak bisa bekerja. Belum selesai Tono bicara, Bima langsung bertanya, "Lalu siapa yang mencari nafkah sekarang?" Tono terdiam sejenak lalu menjawab, "Larasati, Pak." Dia bahkan tidak bisa melanjutkan SMA dan bekerja paruh waktu di sebuah rumah makan. Dia bekerja sendirian untuk membiayai pengobatan ibunya yang sakit karena dirinya. Dan di sela-sela waktu dia belajar untuk ujian kesetaraan paket C, Bima memejamkan matanya. Seorang gadis 19 tahun harus putus sekolah untuk membiayai obat ibunya. Hatinya terasa sakit. Tapi Pak Tono berkata dengan hati-hati, "Ada yang aneh. Selama 19 tahun tidak pernah ada laki-laki di sisi Ibu Anjani. Beliau membesarkan anaknya sendirian." "Apa?" Mata Bima terbelalak. Dia bilang punya pria lain. Dia pergi karena muak dengan kemiskinan. Kenapa dia malah hidup lebih miskin sendirian? Bima bangkit dari kursinya. Semuanya tidak masuk akal. Ada yang sangat salah. Selidiki lebih lanjut. Cari tahu apa yang terjadi pada Anjani 19 tahun yang lalu. Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Cari tahu semuanya. Baik, Pak. Dan periksa juga kondisi kesehatan Laras. Meskipun sudah sembuh, penyakit itu bisa kambuh. Siap, Pak. Saya akan segera cari tahu. Setelah Tono pergi, Bima berdiri di dekat jendela, tenggelam dalam pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. "Dari Tono, Pak. Larasati sekarang ada di apotek dekat rumahnya. Apa Bapak mau memastikannya sendiri?" Tanpa menjawab, Bima langsung menyambar kunci mobilnya. Tak lama kemudian, Bima memarkir mobilnya di sebuah gang di dekat bangunan tua. Dari sana, apotek terlihat jelas. Bima mengamati dari dalam mobil dan melihat Laras di dalam apotek. Ia berdiri di depan kasir sedang memohon sesuatu kepada apoteker. Bima turun dari mobil dan mendekati apotek dengan hati-hati. Dari balik pintu kaca, suara Laras terdengar samar-samar. "Mbak, boleh hutang dulu? Obat ibu saya habis, mendesak sekali. Minggu depan upah saya keluar, saya janji akan langsung bayar." Suara Laras bergetar, ia menundukkan kepala, memohon dengan sangat. Namun, apoteker itu menggeleng dengan wajah kesal. "Maaf, Dek, tidak bisa. Aturannya memang begitu." Laras berdiri terdiam. Sejenak lalu berkata dengan suara lirih, "Tolong, Mbak. Sekali ini saja." Laras keluar dari apotek dengan kepala tertunduk lesu. Bima cepat-cepat bersembunyi di balik gang. Saat itu, mata Bima menangkap pemandangan tangan Laras di bawah sinar matahari. Punggung tangannya tampak pecah-pecah dan kasar. Pasti karena sering mencuci piring kotor dan wajan panas di rumah makan. Hati Bima terasa mencelos. Tangan seorang gadis 19 tahun bisa menjadi sekasar itu karena bekerja. Laras berjalan gontai, menyusuri gang. Pundaknya terkulai, punggungnya terlihat begitu kesepian. Bima mengepalkan tangannya. Matanya terasa panas. Anak itu, putriku. Sekarang ia yakin. Ia belum tahu mengapa Anjani pergi, tetapi tidak
diragukan lagi bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Bima mengeluarkan ponsel dan menelepon Tono. Siapkan obat asma terbaik sekarang juga. Beras, lauk pauk, dan kebutuhan pokok lainnya. Baik, Pak. Tapi bagaimana cara menyampaikannya? Bima berpikir sejenak, lalu menjawab, aku akan pergi sendiri. Sembunyikan identitasku. Bapak sendiri? Tanya Tono kaget. Ya, aku akan menyamar sebagai petugas dinas sosial. Kalau aku bilang dia penerima bantuan pemerintah, dia tidak akan curiga. Dan ini rahasia. Jangan sampai ada yang tahu. Baik, Pak. Saya akan siapkan semuanya. Setelah menutup telepon, Bima menatap gang. Tempat Laras menghilang. Sejujurnya, ia takut. Jika ia berdiri di hadapan anak, itu ekspresi apa yang harus ia tunjukkan? Bagaimana jika anak itu waspada terhadap pria asing yang tiba-tiba muncul? Bagaimana jika ia mengira telah ditelantarkan? Tapi ia harus pergi? Ia merindukan anak itu. Ia khawatir. Meskipun ditolak, ia ingin berada di dekatnya dan menjaganya. Bima menarik napas dalam-dalam. Anjani Laras, aku datang. Mulai sekarang aku akan melindungi kalian. Demikianlah Bima memutuskan untuk mendekati ibu dan anak itu dengan menyamar sebagai petugas Dinsos. Namun saat itu Bima tidak tahu bahwa tindakannya ini sudah diperhatikan oleh seseorang dan orang itu adalah titik awal dari semua tragedi 19 tahun yang lalu. Beberapa hari kemudian, Bima meninggalkan rumah dengan penampilan yang sangat berbeda. Alih-alih setelan jas mahal, ia mengenakan jaket biasa. Alih-alih mobil mewah dengan sopir, ia mengendarai mobil bekas yang sudah tua. Di tangannya ada kartu identitas petugas dinas sosial. Di kursi penumpang ada sekarung beras, sekardus mie instan, dan tas belanja besar berisi kebutuhan pokok. Dan di dalamnya terselip sebungkus kue lapis. Camilan yang sangat disukai Anjani 19 tahun yang lalu. Bima memarkir mobilnya di depan sebuah bangunan tua tempat rumah kontrakan itu berada. Saat ia mendongak menatap gedung itu, dadanya terasa sesak, dinding luarnya retak-retak, tangganya berkarat, dan salah satu sisi dinding basah karena rembesan air. Tinggal di tempat seperti ini selama 19 tahun, Bima menaiki tangga dengan kaki gemetar. Setiap langkah, jantungnya berdetak semakin kencang. Ketika sampai di depan pintu kontrakan, tangannya begitu gemetar hingga sulit untuk mengetuk pintu. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Yang membuka adalah Laras. Melihat Bima, ia bertanya dengan tatapan waspada. Cari siapa? Ya. Bima menahan air mata yang hendak tumpah, mencoba tersenyum dan menjawab, selamat siang. Saya dari Dinas Sosial Kecamatan. Ibu dan adik terpilih sebagai penerima bantuan pemerintah. Saya datang untuk mengantarkan beras, sembako, dan obat asma. Mata Laras penuh kecurigaan. Tiba-tiba kami tidak pernah mendaftar. Sekarang sedang ada pendataan menyeluruh untuk keluarga kurang mampu. Terkadang ada yang terpilih secara otomatis, jawab Bima sealami mungkin. Tapi Laras masih tampak ragu. Saat itu, suara Anjani terdengar dari dalam. Laras. Siapa? Katanya dari Dinsosbu. Sesaat kemudian, Anjani berjalan perlahan ke arah pintu. Jantung Bima terasa berhenti, berdetak. Setelah 19 tahun, akhirnya ia bisa bertatap muka dengan Anjani dari jarak sedekat ini. Anjani terlihat jauh, lebih tua dan kurus, tapi sorot matanya, garis bibirnya, dan sudut bibirnya yang sedikit terangkat saat tersenyum masih sama seperti 19 tahun yang lalu. Anjani menatap Bima, tatapannya kosong, tetapi ada kehangatan yang terasa. Oh, begitu. Terima kasih banyak sudah repot-repot datang ke sini. Anjani tersenyum cerah. Melihat senyum itu, mata Bima terasa panas. Itu adalah senyum istrinya yang sangat ia cintai 19 tahun yang lalu. Anjani berkata pada Laras, Laras, Bapak, ini orang baik, suruh masuk dulu.
Laras tampak sedikit terkejut dengan reaksi ibunya. Jarang sekali ibunya bersikap ramah pada orang asing. Tapi karena ibunya tampak senang, ia pun melonggarkan kewaspadaannya. "Ah, iya. Silakan masuk, Pak." Bima melangkah masuk ke dalam kontrakan dengan kaki gemetar. Ruangan itu sempit dan usang. Dindingnya berjamur di beberapa tempat dan angin masuk dari celah-celah jendela. Tapi semuanya tertata rapi. Ada pot kecil dengan bunga yang dirawat dengan baik dan perabotan tua pun dilap bersih. Terlihat jelas jejak usaha untuk hidup dengan hangat meski dalam kemiskinan. Bima meletakkan beras dan sembakau yang ia bawa. Sambil melakukannya, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Matanya tertuju pada sebuah buku usang di atas meja kecil. Buku panduan ujian kesetaraan paket C. Terlihat jelas bekas belajar yang intens. Hingga sudut-sudut bukunya usang dan lecek. Laras duduk di depan meja itu dan mulai menulis sesuatu. Bima pura-pura tidak peduli mengamati gerak-geriknya. Pada saat itu, mata Bima terbelalak. Laras memegang pena dengan tangan kirinya. Dia kidal. Sama seperti dirinya, Bima tidak bisa mengalihkan pandangannya. Laras berhenti menulis sejenak, lalu mengetuk-ngetuk bibirnya. Sepertinya itu kebiasaan saat sedang berpikir. Napas Bima tercekat. Itu adalah kebiasaannya. Sejak kecil, saat berpikir, ia tanpa sadar akan mengetuk-ngetuk bibirnya. Kebiasaan yang tidak pernah diajarkan siapapun, tapi anak itu melakukannya. Persis sama. Tidak salah lagi, dia anakku. Jantung Bima berdebar kencang, warna mata, tahi lalat, kidal. Kebiasaan mengetuk bibir, terlalu banyak kemiripan untuk disebut kebetulan. Saat itu, Anjani melihat sesuatu di samping kantong beras. Kue lapis yang diselipkan Bima. Anjani mengambil kue lapis itu. Ia menatapnya dengan pandangan kosong lalu tersenyum tipis. Entah kenapa ini terasa menyenangkan. Kenapa hatiku jadi tenang? Ya, gumam Anjani seperti pada dirinya sendiri. Hati Bima terenyuh. Apakah tubuhnya mengingatnya meskipun ingatannya telah hilang? 19 tahun yang lalu, itu adalah camilan favorit Anjani. Setiap kali Bima pulang kerja, Bima susah payah mengendalikan emosinya dan pamit. "Kalau begitu saya permisi dulu. Jika ada yang dibutuhkan, silakan hubungi kantor kecamatan." Terima kasih banyak," ucap Anjani tulus. Laras pun menundukkan kepalanya dengan canggung. Saat hendak keluar, Bima menoleh sekali lagi. Di dalam kontrakan sempit, Anjani tersenyum sambil memegang kue lapis dan Laras belajar dengan tangan kirinya di depan meja. Pemandangan itu terpatri di matanya. Saat menuruni tangga, Bima berhenti di tengah jalan. Ia tidak tahan lagi. Ia menyandarkan tangannya ke dinding dan menundukkan kepala. Pundaknya mulai bergetar hebat. 19 tahun. Selama 19 tahun ia hidup dalam kebencian. Ia mengira Anjani meninggalkannya, mengkhianatinya. Tetapi selama 19 tahun itu, Anjani berjuang melawan leukemia anaknya. Bekerja di 3 tempat sehari hingga tubuhnya hancur dan Laras merawat ibunya yang sakit, putus sekolah, bekerja paruh waktu, dan belajar sendirian di malam hari. Air mata panas mengalir dari mata Bima. Malam itu, Bima duduk sendirian di ruang kerjanya, minum whisky. Tapi, minuman itu tidak bisa melewati tenggorokannya. Pemandangan siang tadi terus terbayang. Tangan Laras yang pecah-pecah, buku, paket C yang usang, Mosem mengetuk bibir dengan tangan kiri, dan wajah Anjani yang tersenyum sambil memegang kue lapis dan berkata, hatinya terasa tenang. Gelas di tangan Bima jatuh. Cairan tumpah ke karpet, tapi ia tidak peduli. Apa yang telah kulakukan? Gumam Bima dengan suara bergetar. Selama 19 tahun ini, apa yang telah kulakukan? Bima merebahkan kepalanya di atas meja. Pundaknya berguncang, tangisnya meledak. Selama 19 tahun, ia hidup dalam kebencian.
Anjani dan Laras melewati masa-masa seperti di neraka. Anaknya berjuang melawan leukemia. Ibunya menghancurkan tubuhnya demi menyelamatkan anak itu. Dan sekarang, putrinya yang berusia 19 tahun merawat ibunya yang sakit dan berjuang sendirian di dunia ini. Sementara itu, apa yang ia lakukan? Menjadi konglomerat, tinggal di rumah mewah dan terperangkap dalam amarah karena merasa dikhianati tanpa pernah mencari mereka. Maafkan aku, Anjani Laras. Aku benar-benar minta maaf. Ishak tangis. Bima menggema di ruang kerja yang kosong. Setelah menangis cukup lama, Bima perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah dan bengkak, tetapi sorot matanya menunjukkan tekad yang kuat. Mulai sekarang aku harus melindungi mereka. Apapun yang terjadi, Bima mengepalkan tangannya, tetapi ia belum bisa mengaku sebagai ayah. Betapa bingungnya Laras jika ia tiba-tiba muncul dan berkata, "Aku ayahmu." Itu akan terlalu kejam bagi anak yang tumbuh tanpa mengenal wajah ayahnya selama 19 tahun. Ia harus mendekat perlahan, membangun kepercayaan. Dan yang terpenting ia harus mencari tahu kebenaran mengapa Anjani pergi. Malam itu, Bima menatap keluar jendela. Bintang-bintang berkelip di langit. Malam. Laras, ayah akan datang. Mulai sekarang ayah akan ada di sisimu. Bima berjanji pada dirinya sendiri. Namun Bima tidak tahu bahwa usahanya mendekati mereka sedang diawasi dengan tajam oleh seseorang dan orang itu akan segera mengguncang segalanya. Sejak hari itu, Bima sering mengunjungi kontrakan itu. 2 atau 3 kali seminggu, ia datang membawa beras, lauk pauk, dan kebutuhan pokok. Laras yang awalnya canggung perlahan mulai terbiasa dengan kehadiran Bima. Suatu hari, Bima datang tepat saat persediaan beras mereka habis. Di lain waktu, ia membawa bahan-bahan untuk membuat sayur lodeh, makanan kesukaan Anjani. Laras merasa heran sekaligus berterima kasih. Bagaimana bisa bapak ini tahu waktu yang begitu tepat? Suatu hari ketika Bima masuk ke kontrakan, Lara sedang duduk di depan meja sambil menghela napas. Buku paket C di hadapannya sudah begitu usang, hingga tulisannya kabur. Sudut-sudutnya lecek dan beberapa halaman bahkan sudah sobek. Buku itu sudah sangat usang. Ya, kata Bima. Laras tersenyum canggung. Iya, Pak. Belinya bekas tapi masih bisa dipakai kok. Meskipun Laras bilang tidak apa-apa, Bima tahu betapa sulitnya belajar dengan buku seperti itu. Pada kunjungan berikutnya, Bima datang membawa satu set buku soal paket C yang baru. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPS, IPA, edisi terbaru yang masih terbungkus rapi. Mata Laras membulat. Ini apa, Pak? Belajar itu harus pakai buku yang bagus. Bagaimana bisa belajar dengan buku usang seperti itu? Tidak, Pak. Ini pasti mahal. Saya tidak bisa menerimanya. Laras menolak. Tapi Bima meletakkan buku-buku itu di atas meja dan berkata, ini bantuan dari Dinsos. Bantuan sarana belajar. Tidak perlu berterima kasih padaku. Tentu saja itu bohong. Bima membelinya dengan uangnya sendiri, tapi ia mengatakannya agar Laras tidak merasa terbebani. Laras menatap buku-buku baru. Itu untuk waktu yang lama. Ia mengeluh sampulnya dengan hati-hati. Tercium aroma khas buku baru, matanya sedikit berkaca-kaca. Terima kasih, Pak, katanya sambil menunduk. Suaranya pelan, tapi tulus. Hati Bima terasa hangat, tapi ia berusaha tidak menunjukkannya dan menjawab dengan tenang. Belajarlah. Yang rajin, kamu pasti bisa. Di lain waktu, mendengar keran air mereka rusak, Bima datang membawa kotak peralatan. Laras berkata dengan panik, Pak, tidak perlu repot-repot begini. Nanti saya bilang ke pemilik kontrakan. Entah kapan, pemilik kontrakan akan memperbaikinya. Biar saya saja. Bima dengan cekatan membongkar keran dan mengganti suku cadangnya. Pipa yang berkarat juga ia ganti dengan yang baru.
Laras bertanya, dengan takjub, Bapak bisa melakukan hal seperti ini juga? Bima tersenyum dan menjawab, dulu waktu muda hidup susah, jadi hal-hal seperti ini harus dikerjakan sendiri. Itu bukan kebohongan. Sebelum menjadi konglomerat, saat masih miskin, Bima memang melakukan semuanya sendiri. Saat masa-masa pengantin baru dengan Anjani, setiap kali ada yang rusak di rumah tua, ia memperbaikinya dengan tangannya sendiri. Teringat kenangan itu, Bima sejenak menghentikan pekerjaannya. Terbayang wajah Anjani yang tersenyum di sampingnya dan mengucapkan terima kasih. Kali berikutnya, ia memasang penahan angin di celah pintu. Mendengar bahwa angin sering masuk karena kontrakan itu berada di lantai atas, ia sudah menyiapkannya dari rumah. Sambil melihat Bima memasang penahan angin, Laras berkata, "Pak, kenapa Bapak baik sekali sama kami?" Bima berhenti bekerja dan menoleh. Di mata Laras, tidak ada kecurigaan, melainkan rasa penasaran yang tulus. Bima tersenyum dan menjawab, dulu saya juga pernah hidup susah. Waktu itu saya berharap ada yang menolong, tapi tidak ada siapa-siapa. Jadi sekarang Bapak menolong orang lain seperti ini bisa. Dibilang begitu, jawab Bima dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Sebenarnya bukan untuk orang lain, melainkan untuk anak di hadapannya, putrinya sendiri. Tapi ia tidak bisa mengatakannya. Setelah pekerjaan selesai, Bima duduk minum teh. Anjani duduk diam di sudut ruangan menatap keluar jendela dan Laras duduk di seberang Bima. Tiba-tiba Laras berkata, "Pak, saya tidak tahu wajah ayah saya." Tangan Bima berhenti di tengah jalan saat hendak mengangkat cangkir teh. "Sejak lahir, saya belum pernah bertemu dengannya. Namanya pun saya tidak tahu." Laras berkata dengan tenang. Tapi di balik ketenangan itu tersirat kerinduan. Bertahun-tahun, Bima tidak bisa berkata apa-apa. Dadanya terasa sesak. Laras melanjutkan. Tapi ibu bilang, ayah saya adalah orang paling hebat di dunia. Apa? Bima tanpa sadar bertanya balik. Laras mengangguk. Ibu selalu bilang begitu. Ayahku adalah pahlawan sehangat mentari pagi. Orang yang paling hebat dan paling hangat di dunia. Jantung Bima terasa berhenti berdetak. Wanita yang ia kira telah meninggalkannya berkata seperti itu kepada anaknya. Laras menambahkan dengan pelan, ingatan. Ibu kan hampir tidak ada. Beliau tidak ingat wajah ayah, namanya pun tidak. Tapi ibu bilang, setiap kali memikirkan ayah, hatinya terasa hangat. Ingatannya tidak ada, tapi hatinya terasa nyaman. Jadi, itu pasti benar. Bahwa ayah adalah orang yang sangat baik. Bima tidak bisa bernapas. Anjani meskipun tanpa ingatan berkata, seperti itu tentangnya, hatinya terasa hangat, jadi ia pasti orang baik. Laras menatap Bima dan berkata, makanya saya tidak pernah membenci ayah. Pasti ada alasannya. Ibu saja berkata seperti itu, tidak mungkin ayah orang jahat. Mata Bima terasa panas. Tenggorokannya tercekat, tak bisa berkata-kata. Ia ingin mengatakan, aku ayahmu. Ayahmu ada di sini. Tapi ia tidak bisa membuka mulutnya. Ayah yang tidak pernah mencarinya selama 19 tahun. Ayah yang tidak tahu di mana saat ibunya menghancurkan tubuhnya untuk menyelamatkan putrinya yang sakit leukemia. Jika ayah seperti itu tiba-tiba muncul dan mengaku betapa bingungnya anak ini, mungkin ia akan membencinya. Kenapa baru muncul sekarang? Selama ini, kemana saja? Bima takut akan hal itu. Ia takut melukai anak ini. Bima memaksakan senyum dan berkata, iya, ayahmu pasti orang yang baik. Ibumu benar. Laras mengangguk. Iya, saya juga percaya begitu. Bima tidak tahan lagi. Ia bangkit dari tempatnya dan berkata, saya pulang dulu ya. Lain kali saya datang lagi. Iya, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Sapa Laras dengan ceria.
Bima membuka pintu dan keluar. Saat menuruni tangga, ia berhenti di tengah jalan. Air matanya mengalir. Fakta bahwa Anjani meski tidak mengingatnya masih berpikir hangat tentangnya. Fakta bahwa Laras yang belum pernah bertemu ayahnya tidak membencinya dan mempercayainya. Kenyataan itu begitu menyakitkan. Anjani, Laras, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Bima bersandar di dinding dan menangis untuk waktu yang lama. Dan ia berjanji, ia akan mengungkap kebenaran. Mengapa Anjani harus pergi? Malam itu, apa yang telah terjadi? Ia harus mencari tahu semuanya. Hanya dengan begitu, ia bisa dengan bangga mengatakan kepada Laras, "Aku, ayahmu." Bima menyeka air matanya dan menuruni tangga. Tetapi pada saat yang sama, tidak jauh dari sana, seorang wanita sedang mengamatinya. Di balik kacamata hitamnya, matanya bersinar dingin. Bibirnya menyunggingkan, senyum sinis. Dia adalah Riana Hartono. Kukira kenapa pria itu sering ke sini. Akhir-akhir ini, gumam Riana. Ternyata, wanita jalang itu masih hidup. Mata Riana menajam. Wanita yang ia kira sudah mati 19 tahun. Yang lalu ternyata masih hidup dan bahkan punya seorang putri. Seorang putri yang sangat mirip dengan suaminya. Riana mengeluarkan ponsel dan menelepon. "Seseorang. Ini aku. Ada yang perlu diselidiki? Cari tahu semua tentang anak bernama Larasati." Setelah menutup telepon, Riana menatap gedung kontrakan itu dan tersenyum tipis. Ini akan jadi menarik. Badai hitam mulai mendekat. Beberapa hari kemudian, Laras sedang dalam perjalanan pulang setelah selesai bekerja paruh waktu di rumah makan. Hari sudah gelap dan ganggang sudah remang-remang. Laras berjalan dengan langkah lelah menuju rumah. Di tangannya ada bungkusan berisi sisa lauk pauk dari rumah makan. Tiba-tiba di ujung gang, seorang wanita mendekatinya. "Permisi, Dek. Boleh tanya alamat?" Laras berhenti dan menatap wanita itu. Pakaiannya mewah, rambutnya tertata rapi. Penampilan yang jarang terlihat di lingkungan ini. "Iya, Bu. Cari alamat." "Mana?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya alamat itu hanya alasan. Aku penasaran denganmu." "Hah?" Laras mengerutkan kening. Ia tidak mengerti. Wanita itu melanjutkan dengan ramah, "Beberapa waktu lalu, aku lewat sini dan melihatmu bekerja keras di rumah makan itu. Aku pikir, hebat sekali anak semuda kamu." Laras mulai merasa waspada. Orang yang tidak dikenal tahu tentang dirinya. Ini sedikit aneh. "Ibu siapa ya?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Oh, maaf. Lupa memperkenalkan diri. Nama saya Riana. Saya hanya merasa iba saat lewat sini." "Iba?" "Iya. Kasihan melihat anak sepertimu bekerja begitu keras. Apa kamu tidak lelah?" Gaya bicara wanita itu lembut dan ramah. Tapi Laras tidak mudah membuka hatinya. Ia sudah belajar sejak dini bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. "Saya baik-baik saja. Permisi, saya mau pulang." Laras berbalik, tapi wanita itu berkata, "Kamu sedang belajar untuk paket sendirian kan?" Laras berhenti. Bagaimana wanita ini tahu? Bagaimana ibu tahu? "Aku mencari tahu, sedikit karena aku tertarik." Laras kembali waspada mencari tahu siapa sebenarnya orang ini sampai menyelidiki tentangku. Wanita itu melambaikan tangannya. "Jangan salah paham. Maksudku, baik. Sebenarnya aku dulu juga hidup susah. Ibu sakit tidak punya uang. Makanya aku merasa kamu tidak seperti orang lain." Tatapan Laras sedikit goyah. "Ibu Anda sakit?" "Iya. Beliau menderita cukup lama. Makanya aku juga bekerja sejak kecil. Belajar pun sendirian." Laras menatap wajah wanita itu lagi, hatinya sedikit tergerak mendengar. Mereka punya nasib yang sama. Wanita itu tersenyum lembut. "Mungkin karena itu ya, kamu jadi sangat menarik perhatianku. Kalau ada kesulitan, bilang saja sama Tante."
Apa yang bisa dibantu akan tante? Bantu. Laras ragu sejenak. Bolehkah aku percaya orang ini? Tapi mendengar bahwa ia pernah mengalami nasib yang sama, kewaspadaannya sedikit menurun. Terima kasih, tante, tapi saya sungguh baik-baik saja. Baiklah. Tapi boleh tante tanya satu hal? Iya. Wanita itu bertanya dengan hati-hati, akhir-akhir. Ini ada seorang bapak-bapak yang sering datang ke rumahmu, kan? Katanya petugas Dinsos. Laras terkejut, itu tentang Pak Bima. Bagaimana tante tahu? Wanita itu tersenyum penuh arti. Kamu tahu siapa bapak itu? Laras menggeleng. Petugas Dinsos dari kecamatan. Wanita itu terdiam sejenak lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Selembar foto. Orang ini kan Laras. Melihat foto itu. Di dalamnya ada seorang pria berjas mahal. Foto itu diambil di depan sebuah gedung. Bertuliskan Prakoso Group. Wajahnya jelas. Wajah bapak petugas Dinsos itu, tapi auranya sama sekali berbeda. Bukan bapak-bapak yang biasa datang dengan jaket sederhana ini. Apa maksudnya? Tanya Laras bingung. Wanita itu menunjuk foto dan berkata, orang ini Bima Prakoso, Direktur Utama Prakoso Grupa. Apa? Mata Laras terbelalak. Dia konglomerat besar di negeri ini. Kekayaannya triliunan rupiah. Laras tidak percaya. Bapak-bapak yang terlihat biasa itu adalah seorang konglomerat. Wanita itu melanjutkan. Dan orang ini adalah mantan suami ibumu. Hah? Pikiran Laras menjadi kosong. Mantan suami. Berarti bapak itu ayahku. Wanita itu mengamati reaksi Laras dan berkata, perlahan. 19 tahun yang lalu dia meninggalkan ibumu. Lalu dia menjadi konglomerat. Meninggalkan kami? Suara Laras bergetar. Iya, dia meninggalkan ibumu saat tahu ibumu hamil. Mungkin dia tidak suka miskin. Dia bertemu wanita yang lebih baik dan menjadi kaya raya. Laras tidak bisa berkata apa-apa, pikirannya kacau. Ibunya bilang ayahnya adalah orang paling hebat di dunia, pahlawan sehangat mentari pagi. Makanya, Laras tidak membencinya. Ia pikir pasti ada alasannya. Tapi ayah itu telah meninggalkan mereka. Saat tahu ibunya hamil dan ayah itu sekarang menyamar sebagai petugas Dinsos dan mendekati mereka. Wanita itu melanjutkan, aku tidak tahu kenapa dia mendekati kalian sekarang, tapi aku memberitahumu ini karena aku khawatir. Jangan sampai tertipu. Air mata menggenang di pelupuk mata Laras. Rasa dikhianati menjalari hatinya. Selama 19 tahun, ibunya membesarkannya sendirian. Bekerja di 3 tempat sehari demi menyelamatkan dirinya yang sakit, leukemia hingga tubuhnya hancur. Sementara itu, ayahnya hidup mewah sebagai konglomerat dan sekarang ia datang menyamar sebagai petugas Dinsos, berpura-pura menjadi orang baik. Tangan Laras bergetar. Wanita itu menepuk pundak Laras dengan ringan. Meskipun berat, tante rasa kamu harus tahu. Tante, pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi. Wanita itu berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Laras berdiri terdiam di tempat itu untuk waktu yang lama. Bungkusan lauk pauk di tangannya terkulai lemas. Ayah meninggalkan kami. Laras tidak mau percaya. Tapi foto itu jelas. Bapak petugas Dinsos dan konglomerat di foto itu adalah orang yang sama. Kemarahan mulai membara di hati Laras. Tepat saat itu, Bima datang ke kontrakan membawa kue lapis dan beberapa hadiah. Saat berjalan, ia berpapasan dengan Riana yang baru saja pergi. Bima sempat menoleh, tapi ia pikir hanya salah lihat dan bergegas menuju rumah karena ingin segera bertemu Laras. Seperti biasa, ia mengetuk pintu dengan wajah ceria. Aku bawa kue lapis kesukaan ibu. Pintu terbuka. Laras berdiri di sana. Halo, Laras. Aku datang lagi. Aku juga bawa kue lapis kesukaan ibumu.
kata Bima sambil tersenyum. Tapi, ekspresi Laras aneh. Ia tidak menyapa. Seperti biasa. Tatapannya dingin. Laras, panggil Bima heran. Laras bertanya, dengan suara rendah. Bapak atau, haruskah saya panggil Bapak Bima Prakoso? Wajah Bima menegang. Laras, sudah tahu identitasnya. Dengan suara bergetar, Laras berkata, kenapa Bapak berpura-pura jadi petugas Dinsos? Kenapa Bapak melakukan ini pada kami? Laras itu, apa? Bapak benar-benar ayah saya, tanya. Laras langsung. Bima tidak bisa menjawab. Air mata mulai mengalir dari mata Laras. Ibu bilang, ayah adalah orang paling hebat di dunia. Pahlawan, sehangat mentari pagi. Makanya saya tidak membenci ayah. Suara Laras semakin meninggi. Tapi apa katanya ayah? Meninggalkan kami dan menjadi kaya? Meninggalkan ibu saat tahu ibu hamil. Laras itu salah paham. Dengarkan dulu penjelasan ayah. Bima mencoba menjelaskan dengan panik, tapi Laras tidak mau mendengarkan. Salah paham. Kalau begitu kenapa menyamar jadi petugas Dinsos? Kenapa bersembunyi? Kalau tidak bersalah, harusnya dari awal bilang terus terang, teriak Laras. Matanya tertuju pada bungkusan kue lapis di tangan Bima. Kue lapis kesukaan ibunya. Orang ini tahu apa yang ibunya suka, tapi selama 19 tahun ia tidak pernah datang. Laras merebut kue lapis dari tangan Bima. Ini, apa dengan membawa ini semua bisa berubah? Laras, Anda pikir Anda siapa? Laras membanting kue lapis itu ke lantai. Siapa Anda berani melakukan ini pada kami? Bungkusan kue lapis itu pecah. Isinya berhamburan di lantai yang kotor. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap air mata yang mengalir di pipi. Laras pergi, jangan pernah datang lagi. Laras membanting pintu. Bima berdiri terdiam di depan pintu yang tertutup. Lalu perlahan ia membungkuk dan memunguti kue lapis yang berhamburan di lantai. Kue lapis yang kotor karena debu dan tanah ia punguti. Satu persatu. Tangannya bergetar. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Siapa yang mengatakan apa pada Laras? Tahu. Tapi yang jelas, Laras sangat terluka. Air mata mengalir dari mata Bima. Sambil memegang kue lapis yang kotor, Bima berdiri di tempat itu untuk waktu yang lama. Dan pada saat itu di dalam mobil mewah yang terparkir jauh, Riana Hartono tersenyum dingin. Permainan baru saja dimulai. 19 tahun yang lalu, Riana mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan Bima dan akhirnya ia berhasil menikahi Bima dengan imbalan menyelamatkan perusahaannya. Tapi ia tidak mendapatkan cinta. Bima tidak pernah menatapnya, tidak pernah tersenyum ramah padanya. Mereka bahkan tidur di kamar terpisah dan saat mengigau, Bima selalu menyebut nama Anjani. Setiap kali itu terjadi, Riana menggertakkan giginya semalaman. Namun, Riana tidak menyerah. Selama bertahun-tahun, ia terus berada di sisi Bima menunggu kesempatan. Ia percaya, suatu saat nanti, ia bisa mendapatkan hatinya. Tapi Anjani masih hidup dan bahkan punya seorang putri. Mata Rana menajam. Pekerjaan yang belum selesai 19 tahun yang lalu, kali ini akan kuselesaikan dengan tuntas. Babak baru, badai telah dimulai. Beberapa hari berlalu sejak Laras mengusir Bima. Bima tidak berani mendekati kontrakan itu. Kata-kata Laras terus terngiang di kepalanya. Anda pikir Anda siapa? Siapa? Anda berani melakukan ini pada kami? Jeritan itu tak mau pergi dari telinganya, tapi ia tidak bisa pergi. Begitu saja, ia harus mencari tahu mengapa Laras tiba-tiba berubah. Seseorang pasti telah mengatakan sesuatu pada Laras. Bima meminta Tono untuk memantau pergerakan Laras. Suatu malam, ia diam-diam pergi ke dekat gedung kontrakan itu. Ia tidak bisa bertemu langsung, tapi ia ingin
memastikan dari jauh. Ia berdiri di gang, belakang gedung, menatap jendela, kontrakan di lantai atas. Lampunya menyala. Artinya Anjani dan Laras ada di dalam. Setelah berdiri cukup lama, terdengar suara samar dari balik jendela. Seseorang sedang bersenandung. Senandung tanpa lirik, hanya melodi yang mengalun lirih. Awalnya Bima tidak terlalu memperhatikannya, tapi setelah beberapa bait, langkahnya terhenti. Lagu ini. Jantung Bima terasa mencelos. Ia tahu melodi ini. Bukan sekadar tahu, orang yang menciptakan lagu ini adalah dirinya sendiri. 19 tahun yang lalu, di masa-masa pengantin baru yang miskin. Namun bahagia, Bima suka musik. Bermain gitar dan menciptakan lagu adalah hobinya. Suatu malam, saat menatap Anjani yang tertidur, sebuah melodi tiba-tiba muncul di benaknya. Ia menciptakan sebuah lagu untuk Anjani, lengkap dengan liriknya. Lagu yang hanya ia nyanyikan untuk satu orang di dunia, Anjani. Dan lagu itu kini dinyanyikan oleh Anjani. Bukankah ia kehilangan ingatan? Bukankah ia tidak ingat namanya sendiri atau wajah suaminya? Lalu, bagaimana ia bisa mengingat lagu ini? Bima tanpa sadar mendekati gedung itu. Suara nyanyian itu terdengar sedikit lebih jelas. Itu suara Anjani. Meskipun lebih lemah dari 19 tahun yang lalu, itu jelas suara Anjani. Air mata mengalir dari mata Bima. Pada saat yang sama, di dalam kontrakan, Laras duduk di samping Anjani. Anjani menatap keluar jendela sambil bersenandung. Tanpa lirik, hanya melodi. Ia seringkali bersenandung. Seperti itu. Ibu, lagu apa itu? Ibu, sering sekali menyanyikannya, tanya Laras. Anjani menoleh menatap Laras. Tatapannya kosong, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Entahlah, rasanya seperti pernah mendengarnya di suatu tempat, jawab Anjani. Tapi kenapa cuma lagu itu yang ibu nyanyikan? Anjani berpikir. Sejenak lalu berkata, kalau dengar lagu, ini hati ibu jadi hangat. Entah kenapa, rasanya nyaman sekali. Anjani kembali menatap keluar jendela dan melanjutkan senandungnya. Laras menatap profil ibunya. Ibunya yang tidak punya ingatan, tapi tidak pernah melupakan lagu ini. Sebenarnya lagu apa ini? Tepat pada saat itu, dari luar jendela terdengar suara rendah. Seseorang menyanyikan lanjutan lagu itu. Laras terkejut dan menatap ke arah jendela. Anjani pun berhenti, bersenandung dan menoleh. Di bawah jendela, di belakang gedung, seorang pria berdiri. Itu Bima. Bima menyanyikan lagu itu dengan suara bergetar. Lanjutan. Lagu ciptaannya 19 tahun yang lalu. Dengan lirik yang tepat, mata Anjani terbelalak. Ia perlahan mendekati jendela. Laras hendak memanggil ibunya, tapi Anjani seolah tidak mendengar. Seluruh perhatiannya terpusat pada suara di luar jendela. Lagu Bima selesai. Anjani membuka jendela. Angin malam berhembus masuk. Mata Anjani dan Bima bertemu. Sesuatu melintas di mata Anjani. Entah ingatan atau perasaan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dengan suara bergetar, Anjani berkata, "Kamu?" Mendengar satu kata itu, jantung Bima terasa berhenti berdetak. Apakah dia mengenaliku? Apakah ingatannya kembali? Bima berkata dengan panik. "Anjani, ini aku. Aku Bima." Tapi tatapan Anjani kembali kabur. Sesuatu yang tadi seolah bisa digapai, kini menghilang seperti pasir yang lolos dari sela-sela jari. Setetes air mata jatuh dari mata Anjani. "Kamu siapa?" "Ya, kenapa hatiku?" Anjani tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia memegangi kepalanya tanpa kesakitan. Ibu Laras berlari memapah Anjani lalu menatap tajam ke arah Bima di luar. "Apa yang Anda lakukan?" "Sudah saya bilang, jangan datang lagi," teriak Laras. Bima tidak bisa berkata apa-apa. Melihat Anjani yang mencoba mengingatnya, tetapi
Kesakitan karena ingatannya tidak kunjung datang, begitu menyakitkan. Laras, tolong dengarkan aku. Tidak ada yang perlu didengarkan. Laras hendak menutup jendela. Tapi saat itu Anjani menahan tangannya. Laras, kenapa ibu? Anjani menatap Bima di luar dan berkata, Bapak itu sepertinya bukan orang jahat. Apa? Laras kaget. Anjani memegangi dadanya dan berkata, entahlah, ingatannya tidak ada, tapi mendengar suaranya, rasanya seperti akan ingat sesuatu. Ibu Laras bingung. Ibunya seolah membela pria itu. Meskipun tidak punya ingatan, bagaimana bisa? Anjani kembali memegangi kepalanya, tampak kesakitan. Laras segera memapah. Ibunya masuk ke dalam. Jendela pun tertutup. Bima menatap jendela yang tertutup itu untuk waktu yang lama. Anjani mencoba mengenalinya. Meskipun ingatannya belum kembali, hatinya merasakannya. Ia masih mengingat lagu 19 tahun yang lalu. Ada sesuatu. Gumam Bima. Jika Anjani benar-benar meninggalkanku, kenapa ia masih mengingat lagu ini? Kenapa ia bilang, hatinya terasa hangat saat melihatku? Pasti ada sesuatu yang tersembunyi. Bima yakin. Sementara itu, di dalam kontrakan, Laras menatap Anjani yang terbaring di tempat tidur. Anjani cepat sekali tertidur. Sepertinya kejadian tadi membuatnya sangat lelah. Laras tenggelam dalam pikirannya. Ibunya bilang hatinya terasa hangat mendengar suara pria itu. Tidak punya ingatan, tapi merasakannya dengan hati. Dan lagu yang sering ibunya senandungkan. Pria itu tahu, bahkan tahu lirik lanjutannya dengan tepat. Pikiran Laras kacau. Tiba-tiba ia teringat kata-kata yang sering diucapkan ibunya. Kata-kata yang sering digumamkan saat ingatannya seolah akan kembali. Kotak surat di rumah itu, Laras bangkit. Ibunya sering mengatakan, itu saat sedang linglung bahwa ia menyembunyikan sesuatu di kotak surat. Sesuatu yang penting. Rumah yang mana? Laras berpikir. Beberapa hari yang lalu, saat ibunya linglung, ia berjalan ke suatu tempat. Laras mengikutinya dan ternyata itu adalah rumah reot. Di kawasan yang akan digusur. Mungkinkah rumah itu? Rumah yang ibunya datangi. Dengan sisa-sisa ingatannya. Rumah. Tempat ia pertama kali bertemu dengan pria yang ternyata ayahnya itu. Mata Laras berbinar. Aku harus ke sana. Laras memutuskan. Ia harus mencari kotak surat yang ibunya maksud. Mungkin ada sesuatu yang penting di sana. Mengapa ibunya kehilangan ingatan? Apa yang terjadi 19 tahun yang lalu? Kebenaran itu mungkin ada di sana. Laras menatap ibunya yang tertidur sekali lagi. Ibu, aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Laras bergumam pelan. Malam semakin larut. Tapi di benak Laras, ribuan pikiran berputar. Dan di dalam kotak surat di rumah reot itu, sebuah kebenaran yang tertidur selama 19 tahun, menunggunya. Keesokan paginya, saat ibunya masih tertidur, Laras meninggalkan rumah, hatinya gelisah. Semalaman ia tidak bisa tidur. Kata-kata yang digumamkan ibunya terus terngiang. Kotak surat di rumah itu. Laras menuju rumah reot yang beberapa hari lalu ia datangi bersama ibunya. Tempat yang akan segera digusur, rumah yang ibunya datangi dengan sisa-sisa ingatannya. Setelah naik bus cukup lama dan berjalan, menyusuri ganggang asing, akhirnya Laras sampai di depan rumah reot itu. Pagar yang runtuh, halaman yang ditumbuhi ilalang, atap yang separuh ambruk, terlihat jelas sudah lama tidak berpenghuni. Laras mendorong gerbang besi yang berkarat dan masuk. Ia masuk ke dalam rumah. Debu tebal dan sarang. Laba-laba di mana-mana. Di mana kotak suratnya? Laras mencari di seluruh rumah. Ruang tamu, dapur, kamar tidak ada. Ia kembali keluar. Memeriksa di dekat gerbang tidak ada. Memeriksa di sepanjang pagar juga tidak ada. Laras
Berpikir sejenak. Ibunya bilang, menyembunyikan di kotak surat, berarti tempatnya tidak mudah ditemukan. Laras masuk lagi ke dalam rumah. Kali ini ia mencari lebih teliti. Mengetuk-ngetuk dinding, menginjak-injak lantai, memeriksa setiap sudut. Lalu di bawah, salah satu tiang di beranda, ia menemukan sesuatu. Ada celah kecil antara tiang dan lantai. Di dalam celah itu terlihat sesuatu seperti logam. Laras membungkuk dan memasukkan tangannya. Ujung jarinya menyentuh logam. Dingin. Ia menariknya dengan sekuat tenaga. Sulit sekali karena berkarat. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya benda itu keluar. Sebuah kotak surat tua yang terbuat dari logam kecil berkarat, dan catnya sudah mengelupas. Jantung Laras berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutup kotak surat itu. Susah sekali karena berkarat, tapi akhirnya terbuka. Di dalamnya ada sebuah amplop. Laras mengeluarkannya dengan hati-hati. Untuk benda yang sudah 19 tahun, kondisinya cukup baik. Sepertinya kotak surat itu kedap udara. Laras membuka amplop itu. Ada beberapa benda di dalamnya. Pertama, sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk matahari. Sudah kusam tapi terlihat dibuat dengan sangat teliti. Berikutnya setumpuk dokumen tua. Sulit untuk dipahami isinya. Sekilas. Dan terakhir sepucuk surat mata. Laras terpaku pada surat itu. Amplopnya sudah menguning dan di salah satu sudutnya ada noda kecoklatan. Seperti noda darah. Tangan Laras mulai bergetar. Perlahan ia membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan ibunya jauh lebih jelas dan kuat dari sekarang. Laras mulai membaca. Untuk Mentari, kesayanganku, ibu menulis surat ini. Tangan ibu gemetar sekali, jadi tulisannya mungkin tidak rapi. Maafkan, ibu. Ya, Mentari. Ada yang ingin ibu sampaikan padamu. Ibu sangat mencintai ayahmu. Lebih dari siapapun di dunia. Ini, ayahmu juga sangat mencintai ibu. Kami sangat bahagia, tapi Mentari ibu harus pergi. Mata Laras mulai berkaca-kaca. Ia terus membaca. Ada seorang wanita. Wanita itu menyukai ayahmu. Ayahmu tidak menyukainya. Tapi wanita itu akan melakukan hal yang mengerikan. Dia akan menghancurkan perusahaan ayahmu. Perusahaan yang menjadi impian ayahmu seumur hidup. Ayahmu membangunnya dengan susah payah. Dan wanita itu berkata pada ibu, jika ibu tidak pergi, akan terjadi kecelakaan pada ibu dan pada kamu yang ada di dalam perut ibu. Tangan Laras gemetar hebat. Ia sulit bernapas. Mentari, ibu harus melindungimu. Ibu juga harus melindungi ayahmu. Makanya ibu memutuskan untuk pergi. Ibu akan sengaja mengatakan hal-hal buruk pada ayahmu. Bahwa ibu punya pria lain, bahwa ibu benci miskin. Dengan begitu, ayahmu tidak akan mencari ibu. Kalau ibu pergi, wanita itu akan menyelamatkan perusahaan ayahmu. Dia akan membantu ayahmu. Jadi, ayahmu akan baik-baik saja. Air mata mengalir di pipi Laras. Mentari, jangan membenci ayahmu. Ayahmu bahkan tidak tahu kamu ada. Ibu harus pergi sebelum sempat memberitahunya bahwa ibu hamil. Ayahmu tidak bersalah. Ayahmu adalah orang terbaik di dunia. Pahlawan sehangat, Mentari pagi. Nanti kalau kamu sudah besar, carilah ayahmu. Tunjukkan surat ini padanya. Ayahmu pasti akan menyayangimu. Ibu mencintaimu. Ibu mencintai ayahmu. Selamanya surat itu jatuh dari tangan Laras. Pandangannya kabur. Air matanya tak berhenti mengalir. Ibunya tidak meninggalkannya. Ibunya tidak pergi karena benci miskin. Ibunya pergi untuk melindungi ayah dan dirinya. Untuk melindungi orang-orang yang ia cintai, ia rela menjadi orang jahat. Laras terduduk di lantai. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar. Jadi karena itu, Laras memeluk surat itu ke dadanya dan menangis terseduh-seduh.
Rahasia yang ibunya simpan selama 19 tahun, kebenaran yang ia sembunyikan. Bahkan setelah kehilangan ingatan, akhirnya terungkap. Setelah menangis cukup lama, Laras mengambil dokumen yang terjatuh. Ia memeriksanya. Sepertinya data-data keuangan penuh dengan angka dan stempel. Laras tidak begitu mengerti isinya, tapi ada catatan. Catatan kecil di beberapa bagian. Transaksi rekayasa oleh Riana Hartono. Bukti kebangkrutan yang disengaja. Rencana untuk menghancurkan perusahaan Bima Prakoso. Mata Laras terbelalak. Riana Hartono. Ia ingat nama itu. Wanita yang mendekatinya beberapa hari yang lalu. Wanita yang berpura-pura baik dan mengatakan bahwa ayahnya telah meninggalkan mereka. Wanita itu. Wanita. Itulah yang melakukan semua ini 19 tahun yang lalu. Tangan Laras gemetar hebat. Kemarahan memuncak. Wanita itu yang mengusir ibunya, memisahkan ayah dan ibunya. Dan 19 tahun kemudian ia muncul lagi dan berbohong padanya. Laras menggenggam erat dokumen itu. Pikiran Laras melayang ke kejadian-kejadian sebelumnya. Pria yang ia sebut ayah, pria yang menyamar sebagai petugas dinsos. Saat Laras berteriak, "Anda pikir Anda siapa?" Pria itu hanya diam dan memunguti kue lapis yang kotor. Pria itu juga korban sama seperti ibunya. Laras membaca lagi surat ibunya. Ayahmu tidak bersalah. Ayahmu adalah orang terbaik di dunia. Jangan membenci ayahmu. Hati Laras terasa sakit. Betapa kejam kata-kata yang ia ucapkan pada ayahnya. Anda pikir Anda siapa? Jangan pernah datang lagi. Padahal ayahnya tidak bersalah. Ayahnya pasti telah mencari ibunya. Betapa menderitanya ayahnya selama 19 tahun ini. Laras kembali menangis. "Ibu, ayah, maafkan aku," isaknya. Kebenaran yang tertidur selama 19 tahun akhirnya terungkap ke dunia. Pengorbanan seorang ibu, penderitaan seorang ayah, dan identitas wanita jahat yang merekayasa semuanya. Laras memasukkan kembali surat, dokumen, dan kalung itu ke dalam amplop. Ia bangkit, berdiri. Ada tempat yang harus ia tuju, ada orang yang harus ia temui. Laras keluar dari rumah reot itu. Langkahnya semakin cepat. Aku harus menemui ayah. Aku harus menunjukkan ini. Sambil memeluk erat amplop itu ke dadanya, Laras mulai berlari. Kebenaran yang tersembunyi selama 19 tahun akhirnya akan melihat cahaya. Laras berlari keluar dari rumah reot itu menyusuri gang. Napasnya tersengal-sengal, tapi ia tidak bisa berhenti. Di dalam amplop yang ia peluk erat tersimpan kebenaran. 19 tahun, ia harus menunjukkannya pada ayahnya bahwa ibunya tidak meninggalkannya. Bahwa semua ini adalah ulah wanita itu. Saat Laras sampai di jalan besar, terdengar suara mesin mobil. Awalnya ia tidak peduli, tapi suara itu semakin dekat, mengikutinya. Dari belakang, Laras menoleh, sebuah sedan hitam mengikutinya perlahan. Bulu kuduknya meremang, instingnya mengatakan, ada yang tidak beres. Laras mempercepat langkahnya. Mobil itu ikut mempercepat. Ia mulai berlari. Mobil itu semakin cepat. Ini bukan kebetulan. Seseorang mengikutinya. Laras berlari ketakutan, masuk ke gang sempit yang tidak bisa dimasuki mobil. Tapi mobil itu berhenti di mulut gang. Pintunya terbuka dan seorang wanita turun. Riana Hartono. "El, mau kemana buru-buru?" kata Riana sambil tersenyum. Sosok tantramah yang ia temui beberapa hari lalu telah lenyap, tatapannya dingin membeku. "Laras, mundur. Kenapa Anda mengikuti saya? Amplop itu kamu dapat dari mana?" Tatapan Riana tertuju pada amplop yang dipeluk Laras. Laras memeluknya semakin erat. Ia tidak boleh kehilangannya. Ini bukti yang ibunya tinggalkan dengan mempertaruhkan nyawa. "Bukan urusan Anda. Minggir." Laras mencoba lewat. Tapi Riana mencengkeram lengannya. Cengkeramannya
begitu kuat hingga lengan Laras terasa sakit. Berikan itu baik-baik, maka kamu tidak akan terluka. Suara Riana rendah, penuh ancaman. Laras menghempaskan tangannya dengan sekuat tenaga. Tidak mau, teriaknya dan mulai berlari lagi. Ia keluar dari gang dan berlari di jalan besar. Terdengar suara pintu mobil dibanting dan mesin mobil kembali menyala. Riana mengejarnya dengan mobil. Laras merasa napasnya akan putus, tapi ia tidak bisa berhenti. Mobil itu semakin dekat. Suara mesinnya memekakkan telinga. Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu. Laras jatuh tersungkur. Lututnya menghantam aspal. Rasa sakit yang tajam menjalar. Amplop di tangannya terlepas dan isinya berhamburan di jalan. Laras mencoba bangkit, tapi mobil itu sudah ada di depannya. Cahaya lampu depannya menyilaukan mata. Habislah aku, batin Laras sambil memejamkan mata. Tepat pada saat itu, Laras terdengar teriakan seorang pria. Seseorang berlari, memeluk Laras, dan berguling ke samping. Mobil itu lewat dengan sangat tipis. Terdengar suara desit rem yang memekakkan telinga. Laras membuka matanya. Ia berada dalam pelukan seseorang. Ia mengangkat kepala dan melihat wajah orang itu. Bima. Laras, kamu tidak apa-apa? Ada yang luka? Tanya. Bima panik. Wajahnya pucat pasi. Laras menatap Bima dengan pandangan kosong. Bibirnya bergetar. Pak, kenapa Bapak di sini? Tanpa sadar, air mata kelegaan mengalir di pipinya. Bima membantu Laras berdiri. Darah mengalir dari lututnya. Kita ke rumah sakit cepat, kata Bima. Lalu ia menatap tajam ke arah Riana, pengawal dan polisi yang datang bersama. Bima segera menahan Riana. Lepaskan. Apa-apaan ini? 19 tahun yang lalu kau juga melakukan ini, kan? Pada Anjani juga. Wajah Riana menegang. Aku sudah tahu semuanya. Kali ini kau tidak akan bisa lolos. Suara Bima rendah tapi penuh amarah. Saat Riana dibawa ke mobil polisi, Bima tidak melepaskan pandangannya, tapi Laras tidak bergerak. Ia menatap isi amplop yang berhamburan di jalan. Surat ibunya, kalung perak, dokumen-dokumen. Laras perlahan membungkuk dan mengambil surat itu. Lalu ia menyerahkannya pada Bima. Baca ini, Pak. Bima menerima surat itu dengan bingung. Ia mulai membacanya. Ekspresinya yang awalnya datar perlahan berubah. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar. Untuk mencari kesayanganku, ibu harus pergi untuk melindungi ayah. Wanita itu mengancam akan menghancurkan perusahaan ayah. Dia juga mengancam akan mencelakai kita. Tangan Bima gemetar hebat, kertas di tangannya sampai termas. Ayahmu tidak bersalah. Dia orang terbaik di dunia. Jangan pernah membenci ayahmu. Air mata Bima menetes deras, membasahi surat itu. Bima jatuh berlutut. Ia memeluk surat itu ke dadanya dan menundukkan kepala. Anjani, bisiknya. Dengan suara bergetar, Laras berdiri di hadapan Bima. Bima mengangkat kepalanya, menatap Laras. Bapak. Laras membuka mulutnya, suaranya bergetar. Bapak, benar-benar ayah saya. Bima tidak bisa menjawab. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mengalir di pipi Laras. Tapi kenapa? Bohong? Kenapa dari awal tidak bilang? Bima menundukkan kepalanya. Kenapa? Selama 19 tahun tidak mencari kami? Suara Laras meninggi. Emosi yang terpendam meledak. Ibu meskipun tidak ingat selalu cerita tentang ayah setiap hari. Supaya saya tidak minder tidak punya ayah. Ibu selalu bilang ayah adalah orang paling hebat, pahlawan, sehangat mentari pagi. Makanya saya juga setiap hari menunggu ayah. Saya pikir suatu saat ayah pasti akan mencari saya. Laras terisak. Tapi kenapa? Kenapa ayah tidak tahu tentang kami? Jeritan Laras menggema. Bima masih berlutut menatap Laras. Air matanya tak berhenti
mengalir. Ayah tidak tahu. Akhirnya Bima bisa bicara. Ayah kira ibumu meninggalkan ayah. Ayah kira dia punya pria lain benci miskin. Ayah tidak tahu, dia hamil. Ayah tidak tahu kamu ada. Suara Bima pecah. Ia menundukkan kepalanya. Selama 19 tahun ayah hidup dalam kebencian. Membenci ibumu. Membenci diri sendiri? Pundak Bima berguncang. Ternyata semua itu bohong. Semua rekayasa wanita itu. Ayah tidak tahu apa-apa. Bima menangis. Tersedu-sedu. Sosok konglomerat itu telah lenyap. Yang ada hanyalah seorang pria yang hancur menangis di hadapan putrinya setelah 19 tahun tertipu. Laras menatap ayahnya yang menangis. Kemarahannya berubah menjadi kesedihan. Kesedihan berubah menjadi iba. Ayahnya juga korban sama seperti ibunya dan dirinya. Semuanya adalah ulah wanita. Itu Riana Hartono. Sejak hari itu, Bima membawa semua bukti dan melaporkan Riana Hartono. Rekayasa kebangkrutan 19 tahun yang lalu, ancaman terhadap Anjani dan percobaan pembunuhan terhadap Laras. Buktinya sangat kuat. Dokumen dan surat yang ditinggalkan Anjani menjadi kunci. Tim hukum Prakoso Group bergerak dan polisi menangkap Riana. Di pengadilan, Riana terus mengelak. Tapi saat semua tuduhan dibacakan satu persatu, wajahnya semakin pucat. Saat hakim menjatuhkan hukuman berat, Riana berteriak, "Tidak, aku hanya mencintai Bima. Aku tidak bersalah." Tapi tidak ada yang mendengarkan. Ia diborgol dan diseret keluar dari ruang sidang. Kejahatan yang tersembunyi selama 19 tahun akhirnya mendapat ganjaran. Beberapa hari kemudian, Laras datang menemui Bima. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Rumah Bima. Keheningan yang canggung menyelimuti. Laras yang pertama bicara. "Ayah." Bima mengangkat kepalanya. Hatinya bergetar mendengar panggilan itu. "Laras," berkata pelan. "Laras kangen sekali sama ayah." Mata Bima memerah. Sejak pertama kali bertemu ayah, entah kenapa ibu jadi lebih tenang. Ibu yang biasanya selalu cemas sejak hari itu jadi lebih sering tersenyum. Air mata mengalir di pipi. "Laras, kenapa? Tapi hati saya terasa hangat. Mungkin karena ayah adalah ayah." Bima bangkit dan mendekati Laras. Lalu ia memeluk Laras dengan hati-hati. "Laras, ayah minta maaf." "Sungguh ayah minta maaf," kata Bima dengan suara bergetar. Laras membenamkan wajahnya di dada ayahnya dan menangis pelukan setelah 19 tahun. Setelah perpisahan yang panjang, akhirnya ayah dan anak bertemu. Sinar matahari masuk melalui jendela, seolah memberkati mereka. Tapi ini belum berakhir. Masih ada Anjani yang hidup tanpa ingatan selama 19 tahun. Ia juga harus tahu kebenaran ini. Setelah Riana mendapat ganjaran hukum, waktu berjalan perlahan. Hal pertama yang Bima lakukan adalah merawat Anjani di rumah sakit terbaik. Asma dan amnesia yang tidak terobati selama 19 tahun kini ditangani oleh dokter-dokter spesialis. Berapun biayanya, Bima tidak peduli. Ia telah menemukan kembali istrinya. Anjani awalnya bingung dengan kehidupan rumah sakit. Kamar yang luas dan bersih, perawat yang ramah, dokter yang datang. Setiap hari sangat berbeda dengan kehidupannya di kontrakan. Tapi Lara setiap hari datang menemaninya dan Bima pun di tengah kesibukannya tidak pernah absen menjenguk. Beberapa bulan setelah pengobatan dimulai, suatu hari Anjani yang sedang menatap keluar jendela tiba-tiba menoleh. Ia menatap Bima yang sedang duduk di kamar. Bima bertanya, heran, "Kenapa Anjani? Ada yang tidak nyaman?" Anjani perlahan membuka mulutnya. "Kamu Bima kan?" Jantung Bima terasa berhenti berdetak. "Dulu kita tinggal di sini kan? Di rumah tua itu. Kita menanam bunga di halaman." Mata Anjani berkaca-kaca. "Aku ingat. Sedikit demi sedikit. Aku ingat." Bima menggenggam erat tangan Anjani.
Tangannya bergetar. Iya, Anjani. Ini aku. Suamimu, Bima. Air mata mengalir di pipi Anjani. Setelah 19 tahun, ingatannya mulai kembali. Tentu saja belum pulih sepenuhnya. Ingatannya, seperti kepingan puzzle yang perlahan-lahan tersusun kembali. Terkadang ia mengenali Bima dengan jelas, terkadang ia kembali linglung. Tapi dokter berkata ada harapan. Dengan pengobatan rutin, lebih banyak ingatan akan kembali. Bima bisa menunggu. Iya, sudah menunggu 19 tahun, menunggu lebih lama lagi bukanlah apa-apa. Sementara itu, Laras juga berjuang keras. Selama ibunya dirawat, Laras belajar siang dan malam. Ia menghafal buku-buku baru yang dibelikan Bima dan mencari solusi untuk soal-soal sulit di internet. Dan pada musim gugur tahun itu, Laras lulus ujian kesetaraan paket C. Mendengar kabar kelulusannya, Laras berlari ke rumah sakit. Ibu, aku lulus. Aku lulus. Paket C. Anjani menggenggam tangan Laras dan tersenyum cerah. Anakku pintar, hebat sekali. Air mata Laras mengalir. Sudah berapa lama ia tidak melihat ibunya tersenyum seperti ini? Bima juga memeluk Laras dengan erat. Ayah bangga padamu, Laras. Sungguh. Tapi impian Laras tidak berhenti di situ. Ia ingin kuliah di Fakultas Kedokteran. Ia ingin menjadi dokter yang menyembuhkan orang sakit, seperti dokter-dokter yang dulu menyelamatkannya. Terutama ia ingin membantu pasien leukemia. Anak-anak yang menderita di usia muda sepertinya, keluarga yang tidak bisa berobat karena tidak punya biaya. Ia ingin bekerja untuk mereka. Laras belajar keras untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dan musim semi berikutnya, ia diterima di Fakultas Kedokteran dengan beasiswa. Di hari pelantikannya, Bima dan Anjani datang. Anakku sudah jadi mahasiswi, kata Anjani sambil menggenggam tangan Laras dan tersenyum. Laras memeluk ibunya. Ini semua berkat ibu. Karena ibu menyelamatkanku, aku bisa ada di sini. Bima menatap mereka berdua. Matanya berkaca-kaca. Dan untuk mendukung impian Laras, Bima memulai sesuatu yang istimewa. Ia mendirikan sebuah yayasan untuk pasien leukemia. Yayasan yang membantu keluarga yang kesulitan biaya pengobatan. Nama yayasannya adalah Yayasan Sinar Mentari. Diambil dari nama panggilan Anjani untuk Laras saat masih dalam kandungan. Di acara peresmian yayasan, Bima berkata, putri saya juga pernah menderita leukemia saat kecil. Istri saya bekerja siang malam untuk menyelamatkannya. Tapi tidak semua keluarga bisa sekuat itu. Saya harap yayasan ini bisa menjadi secercah harapan bagi keluarga-keluarga tersebut. Laras yang ada di sana menatap ayahnya sambil menangis. Ia berjanji akan menjadi dokter yang hebat dan meneruskan cita-cita ayahnya. Waktu terus berlalu. Musim dingin berganti. Musim semi. Bima secara hukum mengangkat Laras sebagai putrinya. Mereka resmi menjadi keluarga secara hukum dan ia juga menikah lagi dengan Anjani, pasangan yang terpisah 19 tahun yang lalu, kini kembali menjadi suami istri yang sah. Bima Prakoso, Anjani Dewi, Larasati Prakoso, akhirnya mereka bertiga menjadi satu keluarga. Kemudian, Bima melakukan satu hal istimewa lagi. Rumah reot yang akan digusur itu, Bima membeli tanahnya dan menjadikannya sebuah taman kecil. Rumah tua yang reot itu telah tiada, tapi di tempatnya kini tumbuh rumput hijau dan bunga-bunga yang indah. Ada bangku-bangku taman dan air mancur kecil. Di pintu masuk taman ada sebuah plang kecil bertuliskan Taman Anjani, nama yang Bima berikan untuk istrinya. Di tempat mereka pernah bahagia 19 tahun yang lalu, kini lahir sebuah taman baru. Suatu sore di musim semi yang hangat, mereka bertiga mengunjungi Taman Anjani. Mereka duduk berdampingan di sebuah bangku. Anjani di tengah,
Bima di kirinya, Laras di kanannya. Angin sepoi-sepoi berhembus, kelopak bunga berterbangan. Anjani perlahan menoleh menatap Bima. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Bima. Bima menatap tangan Anjani, tangan yang kasar karena bekerja keras selama 19 tahun. Bima mengelusnya dengan lembut. Anjani, panggil Bima dengan suara rendah. Maafkan, aku butuh 19 tahun untuk kembali padamu. Seharusnya aku menemukanmu lebih cepat. Seharusnya aku tahu kebenarannya lebih awal. Maafkan aku. Suara Bima bergetar. Anjani menggeleng. Bukan, ini bukan salahmu, katanya lembut. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, terlihat jelas ia tidak menyalahkan suaminya. Bima menggenggam erat tangan Anjani. Mulai sekarang aku akan melindungi kamu dan Laras seumur hidupku. Aku tidak akan melepaskan kalian lagi. Anjani tersenyum tipis. Senyum itu mengingatkan Bima pada Anjani di masa muda 19 tahun yang lalu. Laras menatap mereka berdua dan tersenyum. Ayah, ibu, panggil Laras. Laras tersenyum di antara mereka. Untuk pertama kalinya mereka mengambil foto keluarga. Angin musim semi berhembus di taman. Bunga-bunga bergoyang, daun-daun berdesir. Waktu yang berhenti selama 19 tahun kini mulai berjalan kembali. Musim semi telah tiba di Taman Anjani. Dan, bagi keluarga ini, musim semi akhirnya telah datang. Jika cerita hari ini meninggalkan jejak di hati Anda, agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita yang menjadi penghangat dalam keseharian Anda, mohon dukungannya dengan menekan tombol suka, langganan, dan bagikan. Dan untuk para tokoh utama, cerita hari ini, Bima, Anjani, dan Laras, mohon tinggalkan kata-kata semangat di kolom komentar. Jika Anda berada di posisi mereka setelah mengetahui kebenaran yang tersembunyi selama 19 tahun, pilihan apa yang akan Anda ambil? Apa pendapat Anda tentang pengorbanan Anjani? Sampaikan pendapat Anda untuk keluarga Laras. Semoga keajaiban selalu menyertai hari-hari Anda.